Pemirsa, masih dalam program Rohis Rohani Islam, dan kita akan langsung saja Ustadz ya. Pertanyaan-pertanyaan akan saya bacakan ya Ustadz ya. Dan pertanyaan yang pertama Ustadz ini datangnya dari nomor 0815421617 sekian. Pak Ustadz, kalau kita dizalimi dan difitnah orang, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya. Jadi yang namanya fitnah ya, itu adalah sesuatu yang ditujukan kepada orang lain tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini namanya fitnah. Apabila orang melakukan perbuatan fitnah, ini sama dengan dia juga berbuat zalim kepada orang lain ya. Dan perbuatan zalim ini adalah perbuatan yang dibenci oleh agama ya. Bahkan orang yang berbuat zalim ini akan mendapatkan siksaan di dunia ya, dan juga nanti balasannya nanti di akhirat. Jadi ada balasan di dunia dia dapat, di akhiratnya juga dia dapat siksa. Kemudian bagaimana seandainya kita ini posisinya sebagai orang yang dizalimi ya, orang yang dizalimi ya. Nah, orang yang dizalimi ini sudah semestinya dia itu tidak membalas perbuatan zalim dengan kezaliman. Di dalam kaidah fikih ada istilah la dharara wa la dirara. Tidak boleh kita ini membahayakan kepada orang lain, dan juga kita tidak boleh menolak bahaya dengan bahaya yang lain ya, misalnya orang berbuat buruk terhadap kita menolaknya dengan perbuatan buruk juga. Ini tidak diperkenankan seperti itu. Nah, Islam ini adalah agama yang rahmat, agama yang kasih sayang ya. Nah, bagaimana ketika kita dizalimi, maka ada hadis yang bagus ya dari Rasulullah SAW ya. Da'watul mazlumi mustajabatun fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang-orang yang terzalimi ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doanya orang yang dizalimi ini tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan seperti ini janganlah kemudian kita gunakan untuk mendoakan yang buruk ya. Tapi bagaimana? Kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa yang baik ya. Paling tidak kebaikan untuk kita sendiri. Kalau kita bisa lebih baik lagi, kita doakan supaya orang tersebut mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita dapat apa yang kita dapatkan, dan kita dapat pahala dari mendoakan kepada orang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di tanah Taif, beliau bahkan dilempari ya, oleh penduduk Taif, bahkan dilempari oleh anak-anak kecil ya, sehingga pelipis beliau berdarah dan mengucurkan darah. Tetapi Rasulullah ketika itu ya, ada malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau mau, maka akan aku timpakan gunung ini untuk menimpakan orang-orang Taif ini ya, supaya mereka binasa semua. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwasanya saya berharap dari keturunan mereka ini ada orang yang beriman dan sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini malah doa yang baik ini. Sehingga apa? Kemudian di kemudian hari orang-orang Taif ini ada juga muncul ya ulama-ulama besar dari Taif karena barokah dari doanya Rasulullah SAW. Ini karena beliau ini orang yang rahmatan lil alamin ya, beri kasih sayang kepada semua orang. Nah, kalau misalnya kita belum bisa mendoakan baik untuk orang lain, paling tidak kita mendoakan baik untuk diri kita sendiri ya. Ada suatu cerita ya, ini kisah nyata. Suatu ketika ada kawan saya ini dulu ketika belajar di Mesir, dia ini pernah dizalimi oleh orang lain ya. Ada orang yang pesan sesuatu, kemudian dia sudah dibawakan, kemudian sudah diongkosi dan seterusnya ya, kemudian orang itu tidak mau mengganti sama sekali, padahal kondisi ekonominya sangat pas-pasan pada waktu itu. Tapi dia tidak mendoakan buruk kepada orang yang berbuat zalimnya itu, malah dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dimudahkan rezeki saya. Akhirnya apa? Dia kemudian waktu itu ada penerimaan di Departemen Luar Negeri ya, di Mesir itu,
dia kemudian buat lamaran seadanya aja, ya, dia gulung makan lamaran itu, taruh di situ. Ternyata lamaran itu dia kemudian dipanggil, ya, dengan asbab pekerjaannya di kedutaan itu, dia alhamdulillah masalah rezeki semuanya sudah bagus, ya, bisa untuk dirinya, anak-anaknya, dan juga yang lainnya. Ini jadi perbuatan zalim jangan kita doakan dengan perbuatan zalim yang serupa, bahkan kalau bisa kita berbuat paling tidak untuk kebaikan kita saja. Jadi kesempatan ini, jadi orang dizalim ini kesempatan supaya doanya cepat terkabul, ya. Karena kita ini banyak keinginan-keinginan kita yang belum tercapai. Kalau kita itu dengan amal soleh saja belum tentu baik. Kita misalnya rajin saja untuk bersedekah belum tentu bisa, ya. Tapi kalau dengan zalim ini sudah langit pintu ini sudah langsung terbuka, ya. Tinggal kita mintanya apa? Minta baik kita dapat baik, minta buruk kita dapat buruk, ya. Jadi kesempatan seperti itu. Nah kemudian Ustadz, ada sebuah ayat kan yang mengatakan bahwa fitnah itu lebih besar, ya, daripada pembunuhan. Apakah memang benar Pak Ustadz untuk dosanya sendiri fitnah ini lebih besar dari pembunuhan atau gimana Ustadz? Ya, jadi maksudnya fitnah syaddu minal qatl itu adalah bahwasannya orang yang difitnah ini, ya, seperti pembunuhan, artinya kalau tidak dikatakan, kalau sekarang itu istilahnya pembunuhan karakter, ya. Jadi dengan fitnah ini orang itu meskipun dia itu jasadnya masih hidup, seakan-akan dia itu seperti orang yang mati. Karena apa? Wah, dianggap oleh orang lain ini sudah tidak seperti manusia lagi, ya. Sama seperti kisahnya Sayyidah Aisyah yang suatu ketika difitnah, ya, oleh orang-orang munafik itu, bahwasanya Sayyidah Aisyah ini melakukan perbuatan selingkuh lah seperti itu, nah, dengan seorang sahabat, padahal beliau tidak seperti itu, ya. Nah ini seakan-akan sehingga apa, orang-orang Madinah pada saat itu menganggap Sayyidah Aisyah ini seperti sudah mati, jadi sudah tidak ada kebaikannya sama sekali, dianggap keburukannya semua. Nah ini jadi asyaddu minal qatl itu seperti pembunuh karakter dari seseorang itu. Bahkan kalau fitnah itu ditujukan kepada suatu kelompok, bahkan itu lebih besar lagi. Ya, ini kelompok ini dituduh, ya. Misalnya kan sekarang ini ada orang-orang, misalnya orang memakai sunnah, kita pakai sunnah, kita pakai jenggot sunnah, tapi dituduh ini teroris, ini bahaya ini. Nah, ya kita terima saja dengan baik, bahkan kita doakan mudah-mudahan orang itu dapat hidayah, ya. Paling tidak kita berdoa kepada Allah supaya hajat-hajat kita ini segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, benar sekali. Dan mungkin untuk tadi yang orang-orang difitnah itu tidak terima, bisa jadi tawaran beneran tuh Ustadz tuh kalau antar kelompok itu Ustadz. Ya, jadi lebih baik kita bersabar, ya. Karena kalau kita bersabar ini kita berada dalam naungan Allah. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah ini beserta ini bahasanya itu ma'a, ya. Iya. Ma'a, beserta, berarti Allah ini menaungi orang-orang yang sabar. Naungan di dunia semua ini, apa artinya dunia ini? Nggak ada artinya sedikit pun, ya, dibandingkan dengan kita ini berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustadz, ini masih ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di sini, namun kita akan bahas nanti Ustadz. Ya, dan pemirsa Batik TV jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.